Assalamualaikum sobat semua. Di Indonesia, khususnya di tanah Jawa ini, ada banyak mitos yang tersebar di berbagai daerah. Mitos ini kerap kali disebarkan melalui mulut ke mulut, sehingga membuat asal mula setiap mitos ini tidak diketahui. Bahkan hingga kini banyak sekali mitos yang masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya mengenai mitos bunga kenanga. Menurut primbon Jawa, bunga kenanga ini dipercaya berhubungan dengan fungsi-fungsi spiritual. Lalu, apa saja mitos mengenai bunga kenanga ini? Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini beberapa mitos mengenai bunga kenanga menurut primbon Jawa. Bunga kenanga dipercaya cepat mendatangkan jodoh. Jika berbicara tentang bunga kenanga, hal yang pertama kali muncul di benak banyak orang pasti mengenai perjodohan. Masyarakat Indonesia percaya bahwa bunga kenanga yang ditanam di pekarangan rumah mampu mengundang sang belahan jiwa yang selama ini kita cari-cari. Itulah mengapa orang tua zaman dahulu sering menanam bunga ini, terutama jika gadis perempuan di rumahnya ada yang belum menikah. Jodoh yang datang pun bukan orang sembarangan. Konon, jodoh yang akan menghampiri kita akan memiliki bibit, bebet, dan bobot yang baik. Sebagai penglaris dagangan, selain mengundang jodoh, bunga kenanga juga bisa mengundang para pembeli. Leluhur kita meyakini bahwa bunga kenanga adalah simbol baik untuk para pedagang. Katanya, kalau bunga kenanga disimpan di depan rak atau etalase tempat jualan, dagangan kita akan semakin laris. Bunga kenanga disebut-sebut memiliki energi positif dan berfungsi sebagai magnet keberuntungan. Untuk mengusir jin atau makhluk halus. Di Indonesia, ada banyak tanaman yang konon dapat mengusir makhluk halus. Nah, salah satunya adalah bunga kenanga. Menurut para paranormal, makhluk halus, terutama jin, tidak menyukai wangi bunga kenanga yang khas. Warna bunga kenanga yang terang juga menjadi simbol kesucian yang tidak bisa disentuh oleh para makhluk halus. Dengan menanam bunga kenanga di depan rumah, kabarnya juga akan terlindungi dari mara bahaya yang dibawa jin serta makhluk halus lainnya. Sebagai pelindung dari santet. Sama seperti bunga mawar dan kembang sepatu, bunga kenanga juga bisa melindungi rumah dari ancaman ilmu hitam, terutama santet. Santet datang tiba-tiba dan tidak berbentuk, sehingga kebanyakan orang tidak sadar. Yang mereka tahu, keesokan harinya mereka sudah muntah beling dan paku. Nah, hal ini bisa kita hindari dengan menanam bunga kenanga di depan rumah. Menurut mitosnya, bunga kenanga yang tiba-tiba layu tanpa sebab merupakan tanda bahwa seseorang telah mengirimkan santet untuk salah satu anggota keluarga di rumah. Ciri-ciri lainnya adalah wangi bunga kenanga yang semerbak di malam hari. Jika suatu malam kamu tiba-tiba mencium wangi bunga kenanga yang mencolok hidung, itu tandanya rumahmu sedang dikelilingi makhluk jahat kiriman orang. Sebagai media pelet atau pengasihan. Bukan cuma melindungi, bunga kenanga juga dipercaya bisa digunakan sebagai senjata pelet. Bunga ini merupakan salah satu rempah-rempah yang dibutuhkan untuk mencelakai orang. Sungguh ironis, bunga yang mampu melindungi kita juga ternyata tanaman yang amat berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.
Efek samping pelet bunga kenanga bisa melumpuhkan target dan membuat mereka jatuh cinta dengan sekejap. Itulah beberapa mitos tentang bunga kenanga yang masih banyak diyakini oleh masyarakat. Semoga informasi di atas dapat menambah wawasan kalian. Percaya atau tidaknya, kembali lagi kepada kalian semua. Salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih.